Kalau kalian nggak tahu itu siapa, mungkin kalian pernah lihat fotonya dia yang kayak begini. Jadi yang cuma ditemukan adalah foto yang terakhirnya ini dan buku catatannya dia. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, mungkin kalian udah lihat di thumbnail atau di judul video, yes, gua akan ngomongin foto-foto yang kelihatannya normal dan tidak bersalah. Ternyata punya cerita yang mengerikan di belakang foto tersebut. Apparently gue udah pernah bikin ini. Ini bukan part 2 ya. Jatuhnya sih satu konten yang sama. Anyways, gue udah pernah bikin yang pertama. You should check it out there. So, daripada intro kepanjangan, let's just get into it. Foto-foto yang normal ternyata mempunyai cerita yang tidak pernah terpikirkan oleh otak manusia yang normal. Foto pertama, ya kelihatannya cuma dua orang lagi berjabat tangan, ya mungkin nih orang penting, ya benar memang ini berdua orang penting. At least salah satunya pentingnya itu di hal yang berbeda. So, let me introduce you. Perempuan ini adalah ibu negara yang namanya adalah Rosalynn Carter. Rosalynn Carter itu merupakan seorang istri dari Presiden Amerika yang ke-39 yaitu Jimmy Carter. Foto ini diambil pada tahun 1978 dan mereka ini sedang berjabat tangan memang di acara perayaan Hari Konstitusi Polandia di Chicago. Yes. Namun kalian tahu nggak sih, ibu negara ini sedang berjabat tangan dengan seseorang yang mungkin lu kenal dia dengan nama John Wayne Gacy. Kalau kalian nggak tahu itu siapa, mungkin kalian pernah lihat fotonya dia yang kayak begini. Yes, John Wayne Gacy merupakan pembunuh berantai yang sangat terkenal. Dia jatuhnya satu spek lah ya sama si Ted Bundy, you know, Jeffrey Dahmer and the gang, they in the same group. Now what the hell is he doing there? Seorang pembunuh berantai kok bisa punya akses berjabat tangan dengan istri presiden dan bahkan dia itu ada di pesta hari perayaan konstitusi Polandia di Chicago. Di mana orang-orang yang datang ke situ tuh bukan orang-orang biasa tetapi orang-orang penting. So yes, apparently pembunuh berantai ini pada tahun itu dia masih aktif dalam politik. Dan yang bikin gue geleng-geleng kepala, literally in this picture, benar-benar dalam foto ini walaupun dia masih aktif dalam politik sebagai politikus, dia ini telah membunuh lebih dari 20 pemuda. Dan di kerahnya itu, I don't know if you can see, nanti gue coba cari foto yang lebih HD lah ya. Dia itu di kerahnya ada logo S, yaitu artinya adalah Secret Service. Nah, dia itu merupakan orang yang worthy atau orang yang cukup layak untuk diamankan oleh Secret Service. Lu bayangin Secret Service tuh jauh lebih tinggi daripada a goddamn police. You know what it is? Secret Service itu adalah bener-bener penjaga, bahasa kasarnya ya, penjaga private-nya seorang presiden atau bener-bener kayak gubernur penting. Like a really important political figures. Dan dia dapet itu. And by the way, dalam fotonya ini kayak ada tulisan kan di bawahnya, itu tuh bukan dari fan atau bukan dari orang yang iseng tulis, tetapi itu tulisan bener-bener dari tulisan tangan istri presiden ini. Dan di tulisannya itu dia bilang, untuk John Gacy, best wishes dari Rosalynn Carter. So, ini adalah foto seorang ahli vulkanologi. Vulkanologi yaitu, I think itu orang yang studi tentang gunung vulkano. Iya, ini di fotonya dia tuh kelihatannya seneng lah ya. Dia soalnya lagi research, lagi melakukan studi di gunung St. Helens.
Nah, ini foto diambil pada 18 Mei 1980. Namun setelah 13 jam foto ini diambil, Gunung St. Helens itu meletus dan menewaskan 57 orang termasuk ahli vulkanologi yang dalam foto ini yaitu David A. Johnston. Dan sedihnya itu mayat dari vulkanologi ini tidak pernah ditemukan. He was never found, tetapi CSI atau investigators ya menemukan sebuah peninggalannya, yaitu adalah notes bukunya yang dalam foto itu, dan kata-kata terakhirnya, lebih tepatnya sih tulisan yang dia catat ya, terakhir kali adalah Vancouver, Vancouver, ini dia. Gak ada yang tahu itu artinya apa, but we all know Vancouver is in Canada. Jadi yang cuma ditemukan adalah foto yang terakhirnya ini dan buku catatannya dia. Everybody and their mama love concert. Even the introverts, they wanna go to concert. So, di dalam foto ini, ada sebuah band yang lagi konser. Nah, bandnya itu adalah band Great White. Dia ini lagi konser di Station Nightclub yang terletak di Staten Island. Sorry, di Rhode Island. My bad, yo, what was I thinking? Like I said, dalam foto ini, they look like they were having fun, which they were. Namun mereka tidak tahu bahwa beberapa menit kemudian, tempat tersebut, Station Nightclub, merangkap mereka semua dan tidak dapat keluar. Lalu lebih dari 100 orang tewas. It's really scary the fact bahwa foto itu benar-benar diambil beberapa detik sebelum ada sesuatu ini terjadi. Klub malam Station atau Station Nightclub yang letaknya di Rhode Island ini memang terkenal sebagai tempat di mana band-band kecil itu dapat konser di sana. Dan memang bentukan tempatnya itu kelihatannya kayak kecil ya, bukan kayak stadion, something like that. It's actually a warehouse, bener-bener kayak gudang besar tapi dibikin estetik lah. Dan dijadikan sebagai tempat untuk musisi-musisi atau band gelar konser di sana. Namun pada 20 Februari tahun 2003, band hard rock ini yang tadi gue bilang The Great White Band, dia konser. Beberapa detik setelah mereka naik ke panggung, yang dimulai sebagai waktu yang menyenangkan menjadi pemandangan yang menakutkan. Manajer band dari Great White ini yang namanya Daniel Bichelle, dia nih sang manajer menyalakan kembang api biar maksudnya lebih asik gitu lah, konser duar-duar, lebih meriah gitu. Nah tapi dia nyalain kembang apinya di dalam klub tersebut. Itu warehouse. Ya mungkin lu bayanginnya langit-langitnya tinggi. Not really. Langit-langitnya itu nggak begitu tinggi. Itu kembang api yang dinyalain sama manajernya itu malah micu busa kedap yang ada dalam klub tersebut, dan itu busa kedapnya gampang terbakar dan mengeluarkan toksin atau mengeluarkan cairan atau gas racun. Dikarenakan busa kedapnya itu mengelilingi satu nightclub, dan jeleknya di langit-langit nightclub ini tidak ada alat penyiram. Kata seorang investigator dalam penyelidikan ini, dia bilang bahwa mereka yang di dalam nightclub tersebut mendengar suaranya ketika kembang api itu dinyalakan. Namun orang-orang di klub ini awalnya mengira itu adalah bagian dari pertunjukan. Mereka pikir itu adalah efek khusus untuk konser ini. Namun belum sampai 5 menit konser itu berjalan, baru awal-awal tuh yaitu band baru nyanyi, itu dindingnya terbakar. Dan apinya itu cepat sekali merayapnya. Orang-orang dalam situ sangat penuh dan tidak dapat keluar. Yang berhasil itu cuma 8 orang. Ketika gue bilang apinya itu cepat merayap, memang karena busa foamnya itu yang kedap suara, itu gampang sekali terbakar dan langsung wrrr gitu loh. Lu bisa kebayangkan maksud gue? Termasuk anggota bandnya itu tidak selamat. Kebakaran pada 20 Februari 2003 itu yang terjadi pada The Station Nightclub di Rhode Island menghilangkan 100 nyawa dan tetap menjadi kebakaran klub malam yang paling mematikan keempat dalam sejarah Amerika Serikat. Next. Alright, look at this picture, soldiers ya, tentara-tentara. Gambar ini diambil dari sekelompok orang yang selamat dari kecelakaan penerbangan 571 Angkatan Udara Uruguay di Andes. Yes, jadi mereka pesawatnya itu ada kecelakaan dan ini orang-orangnya pada selamat gitu, beberapa lah. Mereka yang dalam foto ini akhirnya diselamatkan, tetapi harus melakukan suatu immoral,
yang sebelumnya mereka tidak pernah pikirkan sama sekali, tetapi mereka harus lakukan untuk bertahan hidup. Yes, ini semua anggotanya pada tersenyum semua di foto, tetapi menjadi menakutkan ketika lu melihat gambarnya lebih rinci. Di sebelah kanan, atau mungkin dari lu di sebelah kiri, ya udah ntar gua zoom lah, gampang. Ada sebuah tulang belakang manusia di situ. Ya itu bukan tulang belakang hewan, enggak, itu manusia. Tapi kenapa mereka semua pada senyum? Mereka semua menjadi seorang kanibal untuk bertahan hidup dan memakan temannya yang paling lemah. Kenapa bisa sampai kayak begitu banget? Gue jadi merinding bener deh. And the fact mereka itu semua tersenyum. Literally temannya itu yang dimakan ada di sampingnya, sisaan temennya. Oh my gosh. Jadi orang-orang ini pada terdampar hampir 72 hari. Dan akhirnya 16 orang yang selamat berhasil diselamatkan. And at the end, yang sedihnya itu adalah telah diketahui ketika mereka landing, terdampar lah ya. Titik mereka terdampar itu hanya 18 mil dari sebuah hotel. Namun mereka semua malah mendaki ke arah yang berbeda untuk mencari bantuan. Sedih banget gak sih? What would happen kalau misalkan dia itu malah ke jalan yang 18 mil ke hotel? Itu temennya masih hidup. Dan mereka semua gak ada pikiran untuk menjadi kanibal. Hidup itu banyak possibilities-nya yang kita sama sekali gak tahu. It scares me. Next. Right, next adalah, ya gue kira ini cuma anak foto SMA lagi seneng-seneng lagi party gitu. Apparently ada yang bikin gue mengkaget gitu ya. Everybody and their mama know, kalau misalkan lu punya temen yang sama sekali nggak terkenal atau memang dia pendiam, tiba-tiba dia mengumandangkan bahwa dia akan mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Bukan pesta ulang tahun, it's just like high school party, pesta-pesta, minum, doing drugs, something like that. Nah, dalam foto ini yang lagi megang cup tuh ya, megang gelas, itu namanya adalah Tyler Hadley. Dia bersekolah di SMA Port St. Lucie dan pada saat foto itu dia mengadakan pesta. Orang tuanya sedang berada di luar kota. Kemana tepatnya orang tuanya si Tyler itu, nobody knows, gak ada yang tahu. So yes, jadi sebelum dia ngebuat party ini, pestanya dalam rumah ini, Tyler tuh udah mengumandangkan di Facebook seminggu sebelum hari H. But nobody believes it, gak ada yang percaya karena gak ada yang tahu dia itu siapa. Dan orang-orang yang di sekolah pun yang tahu dia tuh anaknya yang diem-diem aja gitu loh. Dan bahkan teman-teman dekatnya itu pada nggak percaya karena mereka tahu bahwa orang tuanya Tyler ini tuh sangat strict atau ketat banget. Dan gimana kasih Tyler dapat persetujuan dari orang tuanya? Orang teman-temannya aja bisa tahu kok kalau orang tuanya itu ketat banget sama Tyler, jadi kayak orang tua kaku gitu loh. Lalu teman-temannya pada bertanya, apakah benar nih pestanya bakal berlangsung? Terus Tyler menjawab, ini gue lagi ngusahain gitu. Ya udah, mereka semua asumsi cuma omongan doang nih. Namun pada pukul jam 1, namun pada jam 1 lewat 15 menit, lebih tepatnya hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011, Tyler posting pesan ini di Facebook. Dia naruh status nih, pesta di rumah gue malam ini, mungkin. Jaelah, lu mau bikin atau kan? Belum banyak yang yakin. Namun pada jam 8 malam lewat 15 menit, Tyler ngeposting lagi nih di Facebooknya, pesta di rumah gue sekarang. Nah, berarti ini legit nih, udah beneran nih. Tapi tetap aja temen-temennya pada nggak percaya masih. Lalu ada seorang teman sekolahnya yang namanya Ashley Hayes ngomentar nih dalam pesannya, bagaimana jika orang tuamu pulang? Lalu Tyler bilang, dia ngejawab, mereka nggak bakal ngelakuin itu. Percayalah kepada gue. Long story short, pesta dimulai ketika Mike Young, yaitu salah satu anak dalam sekolahnya SMA-nya itu, mereka tuh nggak bertemanan. Tapi ya karena itu udah diposting dalam Facebook, ya udah dia tetap datang. So Mike Young datang sekitar jam 10 dan dia bawa teman-temannya dia. Nah, si Mike ini merupakan seorang junior yang atletik dan populer. Namun Mike Young pun sebenarnya tahu Tyler. Walaupun Tyler itu bukan anak yang populer, dia ini merupakan anak yang gampang dilihat karena dia tuh dandanannya aneh, dia kurus kerontang dan dia selalu pucet, dan memang di sekolah pun tahu bahwa Tyler itu tuh memang pemakai, you know what I'm saying? So yes, ketika Mike sama gengnya datang, Tyler ngebuka pintunya pakai baju hitam,
pakai sepatu Nike Black Air Force. Kenapa selalu Nike Black Air Force? And I have it too. Sensational. Dan menurut Mike, dia itu tampaknya cemas mukanya. Kayak pucat semua. Tapi di lain sisi, Mike itu tahu bahwa Tyler nih kayaknya abis ngguna nih. Memang benar telah diketahui dia itu sedang dalam influensi ekstasi. Setelah Mike dan the gang datang, gak lama kemudian 60 anak-anak dari SMA tersebut pada datang. Widih, rame banget itu rumah. Tapi itu pesta gila ya, emang bener-bener ya. Botol-botol minuman dilemparin, abis itu pada ngeganja, you know what I'm saying. Pasang speaker Harman Kardon kencang-kencang, volume maksimum 2000, I don't know, oke, you blasted. Sampai dimana teman-temannya Tyler tuh bilang, ini nggak mau lu redain dikit nih, ntar tetangga pada nelpon lo, gitu loh. Tapi Tyler nggak peduli. Sekitar pukul 1.04 pagi, Tyler meminta temannya Michael Mandel untuk jalan keluar dengan dia, agar dia itu dapat bicara pribadi. So apparently Michael itu salah satu teman dekatnya. Ya udah, dia mau curhat nih. Terus ketika mereka ada di luar, Tyler nengok ke Michael. Dan dia bilang, gue baru bunuh orang tua gue. Terus katanya si Michael, yeah, right. Itu tuh artinya kayak, iya, serah lo dah. Lalu Tyler bilang, Michael, gue serius. Gue gak mungkin lah bohong kepada lu. Kalau lu coba lihat lebih dekat, lo bisa lihat kok tanda-tandanya tuh di garasi. Dia nyuruh Michael untuk melihat ke jalan masuk atau ke bagian garasi rumahnya. Lalu Michael ngeliat, memang di garasi itu, di luar garasi sih masih ya, itu ada 2 mobil, yaitu mobil Ford Expedition merah milik ibunya Tyler dan truk Toyota Tacoma hitam milik ayahnya Tyler. Iya juga sih, katanya mereka lagi keluar kota atau keluar mana lah, nggak ada yang tahu. Tapi kok mobilnya di sini? Michael masih nggak percaya. Elah Tyler nih bacotnya gede. Gue tahu lu kesel sama orang tua lu, tapi kali. Akhirnya Tyler nyuruh Michael, ya udah lu masuk aja ke dalam garasi. Masuklah si Michael, dia nyalain lampunya. Michael melihat di dalam garasi tersebut ada jejak sepatu yang warnanya merah. Dan ia segera mundur. Lalu Tyler mengajak Michael ke kamar tidur utamanya, yaitu ke kamar tidur orang tuanya. Di mana ketika Michael sudah sampai di depan pintunya, ia melihat ada bekas door gitu. Tyler ngebuka pintu itu dengan sebuah kunci. Yes, of course, dia kunci lah ya. Lalu ketika dibuka, Michael melihat ada sebuah kursi ruang makan dan handuk yang berlumuran sirup merah, lo ngerti lah maksud gue, ditumpuk dalam tumpukan besar. Nah jadi lu bisa kebayang gak sih, jadi dalam kamar orang tuanya itu tuh ada kursi meja makan lah ya. Terus dia taruh tuh sama tumpukan anduk-anduk. Lalu di dalam tumpukannya itu keluar ada yang menjulang gitu dikit. Nah itu yang nongol adalah sebuah kaki yang berwarna putih pucat. Dimana kebanyakan orang pasti panik dan langsung kabur atau langsung teriak. Tetapi Michael berusaha mungkin untuk menjadi kalem. So, what Michael did, yang Michael lakukan adalah dia tidak meninggalkan pesta tersebut. Dia stay di sana 45 menit setelah Tyler menunjukkan kamar orang tuanya itu yang isinya itu. Selama 45 menit dia bersama Tyler, masih acting kayak normal aja gitu kan, padahal si panik banget. Dan Michael sempat-sempatnya teman dekatnya ini untuk berpose dengan Tyler. Mereka pose selfie and this is the picture. Itulah fotonya. Tyler itu yang megang gelas oranye dan Michael itu yang di sampingnya. Mereka ngambil foto ini di garasi. Michael mengambil foto tersebut dengan Tyler karena dia tahu bahwa dia tidak akan mau untuk bertemu dengan Tyler lagi. So that was the last time. Itu adalah hari terakhirnya ia akan menemukan Tyler, jadi dia foto bareng. How the hell was he calm the whole time? Well, I guess this is it, guys. Thank you so much for watching Paranormal. I'll be appreciated kalau kalian like dan subscribe video ini. Don't forget to follow your girls Instagram for more updates. And I will see you in the next video, yaitu hari Rabu. Well, thank you and I love you guys.